Rafael Struijk langsung jalani debut sebagai striker utama Brisbane Roar saat melawan Auckland City di laga pembuka Liga Australia 2024-2025. Langsung cetak 2 gol di menit ke-12 dan 37. Bantu Brisbane Roar menang 3-1 di laga ini, sekaligus menjadi pemuncak klasemen sementara. Jadi prediksiku, di sisi lain ini keputusan hebat manajemen Brisbane Roar khusus untuk Rafael. Apakah itu? Saksikan selengkapnya hanya di sini. Sejarah baru tercipta. Bahrain Cina jelas makin auto ketar-ketir. Panitia Sumpah Kewarganegaraan Kemenkumham segera tiba di Belanda untuk jemput bola laksanakan sumpah WNI Mas Hilgers dan Eliano Reijnders demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sosok hebat ini bernama Supratman Andi atas jadi nahkodanya. Begini kronologi selengkapnya, tonton video sampai habis. Uji coba timnas Indonesia U17 hari ini di Spanyol. Hancurkan Swiss dengan menang skor telak 5-0. Semua gol tercipta dengan open play berkelas Eropa. 1 free kick. Jadi prediksiku, sementara itu pelatih timnas U17 Nova Arianto beberkan hal sangat mengejutkan ini. Apa yang dimaksud? Simak ulasannya berikut. Auto gemparkan Jepang seketika. Begini pernyataan jujur legenda Jepang ke isu ke Honda jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Di luar dugaan sampai berani ngomong kayak gini sampai bawa-bawa Eropa. Loh kok bisa begitu? Ini berita selengkapnya. Keputusan sangat bodoh dan aneh pelatih Bahrain jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berani-beraninya sesumbar hal konyol ini ke penggemarnya sendiri. Malah bisa bikin fans timnas Indonesia berpesta pora mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di channel ini. Nih mantap, info A1 terpercaya hanya eksklusif di channel Indonesian Soccer. Kabar bahagia untuk semua fans timnas Indonesia. Menpora Dito Arotejo Skakmat super keras mantan duber Polandia yang fitnah timnas Indonesia. Sampai sebut hal ini. Apakah yang ia putuskan ke publik? Ini berita selengkapnya. Karma kejam akhirnya terbalas sudah. Media Malaysia akhirnya kena akibatnya yang remehkan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Sampai-sampai Justin Hubner beri pernyataan menohok yang bikin Malaysia malu berat di mata dunia. Apa yang ia lontarkan ke publik? Simak semuanya hanya di berita ini. Hati langsung tersentuh dan air mata bisa mengalir, begitu luar biasanya jiwa raganya untuk Indonesia. Begini pernyataan jujur Eliano Reijnders usai resmi disahkan DPR tepat kemarin siang. Ketika ditanya hal yang sangat sensitif ini, jawabannya begitu mengejutkan pecinta timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Benar-benar mentalnya hancur usai Raja ASEAN pindah ke tangan timnas Indonesia. Pelatih timnas Thailand asal Jepang bisa-bisanya sangat serius berlaga di Piala AFF Senior Piala Abal-abal kesukaan Towel. Sampai panggil 3 bintangnya ini untuk kalahkan timnas Indonesia. Siapa aja sih memangannya? Ini berita selengkapnya. Yes, alhamdulillah kabar terbaru sembuhnya Elkan Bagot dari cedera disampaikan sosok bernama Steve Bruce. Shin Tae-yong auto tersenyum dan langsung panggil kembali si jangkung gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain dan Cina jadi harapanku. Di sisi lain, media internasional Goal bocorkan estimasi waktu Elkan bermain. Ini kronologi selengkapnya. Mantap kabar baik. Brasil resmi bantu Indonesia lewat salah satu talentanya. Striker ganas asal Brasil ini resmi dapatkan status tersedia untuk dinaturalisasi jadi striker timnas Indonesia. Shin Tae-yong lega dan gak pusing lagi mikirin lini depan kah. Penasaran dengan sosok asal Brasil itu?
Ini berita lengkapnya. Heboh takut lawan timnas Indonesia, pelatih Bahrain resmi pilih mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Fakta atau hoax? Simak ulasannya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Rafael Struijk langsung jalani debut sebagai striker utama Brisbane Roar saat melawan Auckland City di laga pembuka Liga Australia 2024-2025. Langsung cetak 2 gol di menit ke-12 dan 37. Bantu Brisbane Roar menang 3-1 di laga ini, sekaligus menjadi pemuncak klasemen sementara. Jadi prediksiku, di sisi lain ini keputusan hebat manajemen Brisbane Roar khusus untuk Rafael. Apakah itu? Saksikan selengkapnya hanya di sini. Setelah mengumumkan kedatangan Rafael Struijk, Brisbane Roar resmi mengumumkan perpisahan dengan 3 pemain mereka, Jaslov Hose, Ryland Brownlie, dan Rian Letlean. Jaslov Hose adalah seorang winger yang dikenal dengan kemampuannya di sayap, sementara Ryland Brownlie yang berposisi sebagai striker dan Rian Letlean, seorang back, juga akan meninggalkan klub. Brisbane Roar ingin mengonfirmasi kepergian Jaslov Hose, Ryland Brownlie, dan Rian Letlean dari skuad, tulis pernyataan resmi Brisbane Roar. Kami berterima kasih kepada ketiga pemain atas kerja keras dan kontribusi mereka di klub serta mendoakan yang terbaik untuk mereka di masa depan. Kabar ini tentunya menjadi momen yang menggembirakan bagi Rafael Struijk. Dengan kepergian 2 penyerang, peluang Struijk untuk mendapatkan tempat utama di Brisbane Roar semakin terbuka lebar. Struijk sendiri sudah tidak sabar untuk segera memulai debutnya di klub baru ini. Musim A-League 2024 hingga 2025 akan dimulai pada bulan Oktober mendatang, dan Brisbane Roar akan menghadapi Auckland FC dalam laga pembuka pada 19 Oktober 2024. Saya senang berada di sini dan tidak sabar untuk memulai, ujar Rafael Struijk. Brisbane adalah klub besar yang bermain di kompetisi yang sangat kuat. Bagaimana menurut Anda tentang pergerakan pemain di Brisbane Roar dan kesempatan Rafael Struijk? Apakah Anda yakin dia bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sejarah baru tercipta. Bahrain Cina jelas makin auto ketar-ketir. Panitia Sumpah Kewarganegaraan Kemenkumham segera tiba di Belanda untuk jemput bola laksanakan sumpah WNI Mes Hilgers dan Eliano Reijnders demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sosok hebat ini bernama Supratman Andi Aktas jadi nahkodanya. Begini kronologi selengkapnya, tonton video sampai habis. Biasanya proses pengambilan sumpah dilakukan di kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta. Nathan Chu Aon dan Ragnar Oratmangoen bahkan melaksanakan sumpah WNI di sana pada tengah malam. Namun Mes Hilgers dan Eliano Reijnders mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses ini. Menurut Menteri Hukum dan HAM Menkumham RI, Supratman Andi Aktas, timnya akan mengirim Dirjen Administrasi Hukum Umum AHU, Cahyo Rahadian Mushar, ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024, untuk pengambilan sumpah kedua pemain dari FC Twente dan PEC Zwolle tersebut. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reijnders. Mengingat waktu pendaftaran untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024 yang semakin mendekat. Karena kedua pemain yang akan bergabung dengan timnas masih berada di Belanda tempat mereka berlatih, maka langkah tercepat adalah kami mengirim Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, ujar Supratman Andi Aktas dalam akun Instagram Reels-nya Supratman08. Bagaimana menurut Anda tentang langkah cepat ini?
Apakah ini solusi terbaik untuk timnas Indonesia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Uji coba timnas Indonesia U17 hari ini di Spanyol. Hancurkan Swiss dengan menang skor telak 5-0. Semua gol tercipta dengan open play berkelas Eropa. 1 free kick. Jadi prediksiku, sementara itu pelatih timnas U17 Nova Arianto beberkan hal sangat mengejutkan ini. Apa yang dimaksud? Simak ulasannya berikut. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menilai bahwa pemusatan latihan kali ini akan menjadi ujian besar bagi mentalitas timnya. Jelang TC, Nova mengungkapkan bahwa dalam rangkaian pemusatan latihan, timnas Indonesia U17 juga akan menjalani laga uji coba melawan tim-tim dari Spanyol dan Qatar. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan tim selama TC. Timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi dalam turnamen internasional bertajuk Costa Calida Football Week yang berlangsung di Spanyol pada 18 hingga 21 September 2024. Dalam turnamen ini, mereka akan berhadapan dengan Skotlandia, Kepulauan Faroe, dan Swiss. Ini adalah pengalaman pertama bagi pemain U17 kami untuk menghadapi uji coba internasional di luar Indonesia melawan lawan yang memiliki level lebih tinggi. Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka, ujar Nova. Saya ingin melihat bagaimana mental pemain berkembang serta menilai rencana yang akan kami terapkan di Kuwait nanti, tambahnya. Apa pendapat Anda tentang persiapan timnas Indonesia U17 untuk turnamen ini? Bagaimana menurut Anda tentang tantangan yang akan mereka hadapi? Berikan komentar Anda di bawah. Auto gemparkan Jepang seketika. Begini pernyataan jujur legenda Jepang Keisuke Honda jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Di luar dugaan sampai berani ngomong kayak gini sampai bawa-bawa Eropa. Loh kok bisa begitu? Ini berita selengkapnya. Sejak kedatangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus mencatatkan prestasi demi prestasi yang membanggakan. Strategi potong generasi dan naturalisasi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong mulai membuahkan hasil manis. Baru-baru ini ada 2 pencapaian penting yang berhasil diraih di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Pertama, timnas Indonesia sukses melaju hingga babak 16 besar Piala Asia. Kedua, mereka berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekat ke panggung Piala Dunia. Hasil dari 2 pertandingan terakhir telah membuat peringkat timnas Indonesia melonjak tajam, kini menempati posisi 130 dunia. Pencapaian ini mendekatkan mereka dengan target Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menginginkan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia ke dalam peringkat 100 besar dunia. Melihat perkembangan ini, legenda Jepang Keisuke Honda turut memberikan komentarnya. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, ujar Keisuke Honda seperti dikutip dari Taobao Fan Hoc Ngetuat. Keisuke Honda juga menilai bahwa jika timnas Indonesia terus berada di jalur positif, mereka berpotensi menjadi ancaman serius bagi tim-tim Asia lainnya. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut. Sangat menarik untuk ditunggu, tambahnya. Mantan pelatih timnas Kamboja ini juga mengapresiasi banyaknya pemain Indonesia yang kini meniti karier di luar negeri. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, kata Honda. Apa pendapat Anda tentang kemajuan yang dicapai timnas Indonesia? Apakah Anda percaya bahwa mereka bisa mencapai target peringkat 100 besar dunia? Tulis komentar Anda di bawah. Keputusan sangat bodoh dan aneh pelatih Bahrain jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berani-beraninya sesumbar hal konyol ini ke penggemarnya sendiri. Malah bisa bikin fans timnas Indonesia berpesta pora mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di channel ini. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic mengaku bertanggung jawab penuh atas kekalahan menyakitkan yang dialami timnya pada Selasa 10 September 2024. Usai kekalahan tersebut, Talajic berjanji untuk membawa Bahrain bangkit dalam laga-laga berikutnya, terutama saat menjamu timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 mendatang.
Bahrain sebenarnya memulai perjalanan mereka di babak ketiga dengan sangat baik, berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Australia di kandang. Namun nasib sial menghampiri mereka pada pertandingan berikutnya melawan tim terkuat di grup C, Jepang, yang menghajar Bahrain dengan skor telak 5-0. Setelah pertandingan tersebut, Dragan Talajic langsung meminta maaf kepada para pendukung setia Bahrain. Dia menegaskan bahwa timnas Bahrain akan belajar dari kesalahan dan bertekad untuk memperbaiki diri. Saya meminta maaf kepada supporter Bahrain yang telah datang untuk mendukung kami. Kami sangat mengecewakan mereka dalam pertandingan ini. Namun ini baru permulaan dari babak kualifikasi dan kami akan bangkit di laga selanjutnya. Kami bertekad untuk mengalahkan Indonesia, ujar Dragan Talajic seperti dikutip dari Nikan Sports. Apa pendapat Anda tentang tekad Bahrain untuk bangkit dan tantangan yang akan dihadapi melawan timnas Indonesia? Apakah Anda percaya mereka bisa kembali ke jalur kemenangan? Berikan komentar Anda di bawah. Nih mantap, info A1 terpercaya hanya eksklusif di channel Indonesian Soccer. Kabar bahagia untuk semua fans timnas Indonesia. Menpora Dito Arotejo Skakmat super keras mantan duber Polandia yang fitnah timnas Indonesia. Sampai sebut hal ini. Apakah yang ia putuskan ke publik? Ini berita selengkapnya. Polemik mengenai pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda kini semakin hangat diperbincangkan. Menpora Dito Aryotejo akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu ini. Dito Aryotejo dengan tegas membantah kabar yang beredar, menegaskan bahwa semua pemain naturalisasi telah mengikuti prosedur yang tepat. Menurutnya, setiap proses naturalisasi pasti melalui cek fakta yang ketat. Saya bisa pastikan itu tidak benar, karena setiap proses itu pasti ada cek faktualnya, ujar Dito Aryotejo. Jadi semuanya sudah memegang paspor Indonesia, tegasnya. Saat ini Menpora Dito Aryotejo juga tengah menjalani rapat kerja bersama Komisi I3 dan Komisi X DPR RI untuk membahas berbagai isu terkait olahraga. Apa pendapat Anda tentang penegasan Menpora ini? Apakah Anda merasa isu paspor ganda ini akan mempengaruhi timnas Indonesia? Bagikan komentar Anda di bawah. Karma kejam akhirnya terbalas sudah. Media Malaysia akhirnya kena akibatnya yang remehkan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Sampai-sampai Justin Hubner beri pernyataan menohok yang bikin Malaysia malu berat di mata dunia. Apa yang ia lontarkan ke publik? Simak semuanya hanya di berita ini. Salah satu media yang memicu polemik adalah akun Twitter asal Malaysia, onfootball.my. Dalam postingannya, akun tersebut secara terang-terangan menyindir Australia, mengklaim bahwa Australia perlu belajar dari Malaysia untuk dapat mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Akun tersebut juga meminta Australia untuk menonton cuplikan pertandingan perdana ronde kedua grup G antara timnas Indonesia dan Malaysia yang dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 2-3. Cuitan tersebut menuai reaksi negatif dari para fans timnas Indonesia. Tak disangka pemain timnas Indonesia juga ikut merespons postingan media asal Malaysia ini. Justin Hubner, bek tengah yang sebelumnya bermain untuk Cerezo Osaka, memberikan komentar tajam di bawah postingan media tersebut. Justin Hubner meminta akun tersebut untuk menyadari bahwa Malaysia kini sudah tidak selevel dengan timnas Indonesia. Sebuah negara perlu untuk menerima dalam kurung dengan lapang dada, ujar Justin Hubner di kolom komentar akun Instagram Vibobal. Bahwa mereka dalam kurung Malaysia sudah tidak di level kita dalam kurung timnas Indonesia lagi, tambahnya. Komentar Justin Hubner langsung mendapatkan sambutan positif dari warganet tanah air. Komentarmu seperti gol terbaik, puji akun Keisdoo. Bagaimana menurut Anda tentang komentar Justin Hubner? Apakah Anda setuju dengan pendapatnya tentang perbedaan level antara timnas Indonesia dan Malaysia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Hati langsung tersentuh dan air mata bisa mengalir, begitu luar biasanya jiwa raganya untuk Indonesia. Begini pernyataan jujur Eliano Reijenders usai resmi disahkan DPR tepat kemarin siang. Ketika ditanya hal yang sangat sensitif ini, jawabannya begitu mengejutkan pecinta timnas Indonesia. Begini penjelasannya.
Liano Reijnders, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan kakek yang berasal dari Jatinegara, Jakarta Timur, sangat antusias untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dalam kesempatan ini, Liano juga berbagi bahwa dia telah memiliki banyak pengalaman bermain di Belanda. Saya banyak bermain di Belanda dan saya ingin mencoba membantu tim ini mencapai Piala Dunia, ujar Liano Reijnders dalam raker di Gedung Nusantara I, DPR RI. Saudara dari pemain timnas Belanda Tidjani Reijnders ini sangat antusias melihat dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia. Liano yang lahir di Zwolle, Belanda pada 23 Oktober 2000 mengaku sudah melihat langsung dukungan dari supporter Indonesia terutama saat laga melawan Australia. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi I3 dan Komisi X DPR RI, Liano menyatakan keinginannya untuk berbuat lebih baik lagi untuk timnas Indonesia di masa depan. Sangat bagus supporter memenuhi stadion. Saya melihat ketika Indonesia melawan Australia, banyak orang yang senang dengan hasil itu, kata Liano. Timnas bermain baik dan kita sekarang mendapatkan 2 poin, jelasnya. Saya juga melihat mereka senang di sosial media, jadi kami akan berusaha lebih lagi, tambah Liano. Apa pendapat Anda tentang antusiasme Liano Reijnders untuk membela timnas Indonesia? Apakah Anda yakin dia akan memberikan kontribusi besar untuk tim? Berikan komentar Anda di bawah. Benar-benar mentalnya hancur usai Raja ASEAN pindah ke tangan timnas Indonesia. Pelatih timnas Thailand asal Jepang bisa-bisanya sangat serius berlaga di Piala AFF Senior Piala Abal-Abal kesukaan Towel. Sampai panggil 3 bintangnya ini untuk kalahkan timnas Indonesia. Siapa aja sih memangannya? Ini berita selengkapnya. Pelatih timnas Thailand Masatada Isi tetap menjaga kemungkinan untuk memanggil kembali para pemain bintang di ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Turnamen yang akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini menjadi fokus utama persiapan Thailand. Sebagai bagian dari persiapan, Thailand akan mengikuti laga persahabatan internasional di Hanoi, Vietnam. Masatada Isi menyadari tantangan besar dalam memanggil pemain bintangnya karena turnamen ini tidak termasuk dalam agenda FIFA. Akibatnya, sejumlah klub Liga Thailand yang masih berkompetisi di Liga Champions Asia tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama FIFA Matchday 3 bulan ke depan, kami bisa memanfaatkan para pemain yang baru saja berangkat ke Vietnam untuk mempersiapkan tim menghadapi Piala AFF 2024, ujar Masatada Isi. Hasil turnamen adalah masalah lain, tapi kami akan berusaha untuk berlatih dan menerapkan gaya bermain yang kami tunjukkan di Vietnam. Selama Piala AFF 2024, klub-klub akan mempunyai jadwal kompetisi yang tumpang tindih, tambahnya. Meski demikian, menurut laporan dari Tathao 247.vn, Masatada Isi masih membuka kemungkinan untuk memanggil 3 pemain bintang Thailand, Theraton Bunmathan, Chanatip Songkrasin, dan Sarachio Oyen. Ide untuk meremajakan skuad timnas sebenarnya sudah ada sejak Thailand tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun mereka gagal mencapai target. Saat itu Kapten tim Theraton mengakui perlunya generasi muda untuk menjadi penerus. Kami mungkin akan memanggil pemain yang tidak memiliki jadwal yang tumpang tindih untuk menjadi pemain utama, lanjut Masatada Isi. Kami akan memilih sekelompok besar pemain terlebih dahulu lalu melihat performa mereka di turnamen liga untuk menentukan apakah banyak pemain yang dipilih memiliki performa bagus. Theraton Bunmathan, Sarachio Oyen, dan Chanatip Songkrasin masih menjadi pilihan, tapi saya tidak bisa berkata banyak saat ini, tutupnya. Bagaimana pendapat Anda tentang strategi persiapan timnas Thailand untuk ASEAN Cup 2024? Apakah Anda percaya mereka bisa mengatasi tantangan jadwal yang tumpang tindih? Berikan komentar Anda di bawah. Yes, alhamdulillah kabar terbaru sembuhnya Elkan Bagot dari cedera disampaikan sosok bernama Steve Bruce. Shin Tae-yong auto tersenyum dan langsung panggil kembali si jangkung gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain dan Cina jadi harapanku. Di sisi lain, media internasional Goal bocorkan estimasi waktu Elkan bermain. Ini kronologi selengkapnya.
Pemain blasteran Indonesia Elkan Bagot masih harus bersabar untuk kembali merumput dan merasakan racikan pelatih baru Steve Bruce. Legenda Manchester United ini memperkirakan Bagot baru akan pulih dari cedera pada pertengahan bulan depan asalkan tidak ada kendala lainnya. Sejauh ini Bagot telah absen dalam 4 pertandingan. Nama Bagot tidak masuk dalam skuad Blackpool sejak akhir Agustus lalu setelah timnya mengalahkan Blackburn Rovers di putaran kedua Piala Liga (Carabao Cup). Cedera engkel yang dialaminya saat latihan menjadi penyebab utama ketidakhadirannya. Pelatih caretaker Richard Koch sebelumnya belum bisa memastikan kapan Bagot bisa kembali. Cedera ini juga menjadi sumber frustrasi bagi Steve Bruce yang merasa perlu opsi tambahan di barisan belakang, terutama setelah 2 pemain di sektor tengah juga mengalami cedera. Saat ini dia masih memakai sepatu khusus untuk cedera engkel. Dia akan memakainya selama seminggu lagi lalu menjalani rehabilitasi. Jadi saya rasa kita tidak akan melihatnya selama sebulan ke depan. Hal ini membuat frustrasi dan mengecewakan bagi pemain itu sendiri, ungkap Bruce. Apa pendapat Anda tentang situasi Elkan Bagot saat ini? Apakah Anda percaya dia akan segera kembali dan memberikan kontribusi untuk tim? Berikan komentar Anda di bawah. Mantap kabar baik. Brasil resmi bantu Indonesia lewat salah satu talentanya. Striker ganas asal Brasil ini resmi dapatkan status tersedia untuk dinaturalisasi jadi striker timnas Indonesia. Shin Tae-yong lega dan gak pusing lagi mikirin lini depan kah? Penasaran dengan sosok asal Brasil itu? Ini berita lengkapnya. Striker Persib Bandung, David da Silva, membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kecintaannya terhadap Indonesia semakin kuat dan ia mengaku ingin menetap lebih lama di sini. Bahkan David tidak ragu untuk dinaturalisasi agar bisa bermain di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong suatu saat nanti. Ya, saya pikir saya akan menetap di sini (Indonesia), kata David da Silva. Saya juga berharap bisa bermain di timnas. David pun menyatakan keinginannya dengan nada bercanda, saya ingin pakai jersey timnas, hai Shin Tae-yong, saya di sini. Sebagai pesepak bola berusia 34 tahun, David menyadari salah satu kekurangan timnas Indonesia saat ini adalah di posisi striker. Ia membuka kemungkinan bahwa Shin Tae-yong bisa meminatinya untuk dicoba di timnas. Saya pikir timnas perlu banyak gol, memerlukan seorang striker, ujarnya. Ini merupakan mimpi. Kita harus bermimpi yang tinggi. Anda tahu semakin banyak mimpi, semakin banyak pula kita berdoa, tambahnya. Jadi saya harap bisa jadi orang yang dikabulkan doanya untuk mendapatkan kesempatan itu (membela timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang keinginan David da Silva untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Apakah Anda percaya dia bisa memberikan kontribusi positif? Tulis komentar Anda di bawah. Heboh takut lawan timnas Indonesia, pelatih Bahrain resmi pilih mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3, fakta atau hoax? Simak ulasannya hanya di sini. Pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Bahrain dijadwalkan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 mendatang. Menjelang laga tersebut, banyak netizen yang bertanya-tanya tentang kemungkinan pertandingan ini akan tetap dilangsungkan. Kekhawatiran ini muncul setelah beredar video di YouTube yang menyebut bahwa timnas Bahrain takut menghadapi timnas Indonesia dan memilih mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Heboh takut lawan skuad timnas Indonesia, pelatih Bahrain pilih mundur dari Piala Dunia 2026, bunyi narasi dalam video tersebut. Reaksi netizen pun beragam. Meskipun banyak yang skeptis, ada sebagian warganet yang mempercayai informasi tersebut. Namun, bagaimana kebenarannya? Dilansir dari Antara, narasi dalam video tersebut ternyata mirip dengan artikel dari TV One yang berjudul "Media Bahrain Blak-Blakan sebut negaranya takkan mudah melawan timnas Indonesia. King Indo ditakuti karena hal ini." Artikel tersebut mengutip media Bahrain Al Watan News yang menyoroti pertahanan timnas Bahrain yang lemah setelah dibantai Jepang sebelum mereka menjamu timnas Indonesia.
Al-Watan News juga mengingatkan pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, untuk mengevaluasi komposisi pemainnya sebelum pertandingan melawan timnas Indonesia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tidak ada narasi resmi yang menyatakan timnas Bahrain mundur dari Piala Dunia 2026 karena takut melawan timnas Indonesia. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda percaya bahwa timnas Bahrain memiliki kekhawatiran terhadap timnas Indonesia? Berikan komentar Anda di bawah.